Selamat pagi, perkenalkan nama saya Wayan Sudiarte, mahasiswa PPG dalam jabatan NIM PPG E4R12310060 pada LPTK Universitas Mataram. Saat ini saya mengajar mata pelajaran matematika di SMK Bali Dewata. Terima kasih. Pada asana panganjali Om Swastiastu. Perkenalkan Pak, absen dulu ya. Ya, Ada yang tidak hadir hari ini? tidak. Ya. Ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, apa kabar? Baik. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran deret aritmatika ya. Deret aritmatika. Jadi sebelum pembelajaran dimulai ya, mungkin kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang barisan aritmatika. Ya. Barisan aritmatika masih ingat mungkin? Masih ada yang ingat barisan aritmatika? Oke, silakan. Pak masuk dulu ya ke pembelajaran sebelumnya, mengingatkan kalian apa itu barisan aritmatika. Jadi sebelum kita masuk nanti ke materi deret aritmatika. Jadi kalau kita melihat barisan itu adalah, kalau berbicara barisan aritmatika ya, dia mempunyai pola. Jadi polanya itu tidak berubah. Jadi tetap ya. Nah, kalau Pak contohkan seperti ini. Polanya 2, 4, 6, 8. Nah, kita lihat polanya. Ini adalah pola barisan aritmatika. Ya. Jadi dia mempunyai pola yang sama sampai ke suku berikutnya. Bisa dipahami untuk materi sebelumnya itu. Jadi kita pertama harus kaitkan dulu materi yang sekarang biar kalian gak bingung apa sih barisan, kemudian apa nanti yang dimaksud dengan deret aritmatika. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk mengapa kita belajar deret aritmatika. Deret aritmatika ini pertama sama kemarin kalau kita belajar barisan kita menentukan suku ke n. Nah, kalau deret, apakah kita menentukan suku ke n? Iya. Iya. Apakah kita menentukan suku ke n? Iya. Iya. Dari mana kalian pahami bahwa kita menentukan suku ke n? Dari mana dapatnya? Ingat, kalau barisan itu ada dan seterusnya ya, polanya tetap ya. Nah, kalau dia deret apa? Itu yang kita akan bahas. Jadi tujuan kita masuk ke materi deret aritmatika. Yang pertama, kalian diharapkan untuk dapat menjabarkan ya konsep deret aritmatika dengan benar. Kemudian yang kedua,
peserta didik dapat menentukan hasil penyelesaian masalah yang berkaitan dengan deret aritmetika. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran deret aritmetika, coba kalian renungkan kembali. Kemarin sudah belajar barisan, ada 2, 4, 6, 8, kemudian 10, 6, 4, 2, 0, dan negatif seterusnya. Jadi kita sudah paham tadi. Nah, sekarang kalau kita belajar deret aritmetika, kira-kira apa yang berubah di sana? Pak jelaskan dulu sedikit saja. Apanya yang berubah? Kalau ini adalah barisan, maka deret itu kita bisa buat seperti ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sampai dengan bawahnya n-nya diambil ini 4 ya, mungkin 10 dulu biar gampang. Nah, kita menghitung n ke 10 itu jumlah dari barisan itu, barisan ini suku 10-nya itu berapa? Itu konsepnya. Nah, kalau kemarin kita belajar barisan itu sudah pasti, sekarang kita belajar deret. Suku pertamanya berapa? 2. 2. Kita melihat A sama dengan 2. Kemudian bedanya ada nggak? 2. Bedanya 2 juga. Oke, ini. Kalau ditanya suku pertama, jumlah suku pertama itu berapa? Jumlahnya 1. Jumlah suku kedua berapa? 2. Jadi rumusnya untuk suku pertama S1 itu adalah sama dengan A. Kalau suku kedua sama dengan A tambah 2B. Ini yang 2B. Terus berlanjut seperti itu. Paham ya? Bisa dipahami? Bisa, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pertama. Kalian perhatikan dulu ilustrasi pada PowerPoint yang Pak akan sampaikan. Ini adalah gambar 2 orang siswa sedang berjabat tangan. Apa yang ada di pikiran kalian saat ini? Apakah dia membentuk pola berdua berapa kali jabat tangannya? 1. Oke, sekarang kita ilustrasikan kelompok sudah kemarin ya. Silakan kalian dulu berdekatan dengan teman kalian. Coba berjabat tangan. Oke. Iya, silakan pilih 1 kan? Nah, itu dengan 1. Jadi kita dapat ya, nanti di kelompok itu kan ada 5 orang ya yang sudah dibagi waktu pembelajaran sebelumnya. Nah, sebentar kalian akan masuk. Jadi kalian sudah dapat ini. Inilah masalah yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau dia berjabat tangan 2 orang, itu pasti cuma 1 kali. Nggak mungkin bisa 2 kali dengan siapa lagi. Iya kan? Itu yang pertama. Oke, kita lanjut dulu. Kita sudah eksplorasikan, kalian sudah jabat tangan dengan beberapa teman yang ada di masing-masing kelas ini. Kita nanti masuk ke kelompok. Nah, kalian sudah dapat ini 1 kali. Ada sebuah pertanyaan seperti ini. Coba kalian jawab pertanyaan berikut dengan berkolaborasi bersama kelompok. Ya, berkolaborasi. Nanti kita akan masuk ke kelompok kalian. Setelah selesai materi ini kalian akan kasih LKPD. Ya, kita akan bekerja sesuai dengan aturannya. Oke, jadi sekarang silakan masuk dulu. Kelompok yang sudah kemarin itu, silakan kalian duduk di kelompok kalian aja.
Oke, sudah ya. Sekarang perhatikan instruksi berikutnya. Tadi jika ada 2 orang, nih ya, jika ada 2 orang, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi? 1. Jika ada 3 orang, coba peragakan 3 orang dulu. Oke. Seperti gini Kak, 3. Coba. 2. Yang ini lagi 1. 3. Ada 3 ya. Coba diulang. 1. Bertiga ya, bertiga. 3 ya. Oke, ada 3. Kita keep dulu jawabannya ya. Kembali. Jika berdua hanya ada 1 jabat tangan. Kalau bertiga 3. Sekarang kita masuk. Jika ada 4 orang, berapa banyak? Coba kalian berempat. Ada 6 jabatan tangan. Sekarang kelompok kalian ada berapa orang? Berapa jumlah siswa dalam kelompokmu? Ada 5. Pertanyaannya, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ada yang 9, ada yang 10 ya. Ingat ya, ada yang 9, ada yang 10. Coba ulang lagi biar kalian paham. Diingat, kalian dengan siapa berjabat tangan? Ada 10 jabat tangan. Ketemu berapa? 10, yakin? Coba ulang. Ayo. Di sini duduknya, balik aja biar cepet. Berapa? Oke, masih ingat yang pertama tadi ada 2, berarti 1 jabat tangan. Berikutnya, yang ketiga. 3. Kalau 3 orang 3. 4. 6. 5. 10. Kalau 1000. Males hitungnya, sulit ya. Sulit hitungnya, benar. Nah, disinilah kita menggunakan belajar deret aritmetika ya. Jadi berapa banyak pun kita akan tahu. Oh, seperti ini kelompoknya. Ya. Oke. Jadi yang berikutnya kita akan coba lihat di depan. Apakah banyak jabat tangan dilakukan membentuk barisan? Iya. Jelaskan pendapat. Apakah membentuk barisan? Iya. Karena dia berpola. 2 dulu, 3, 6, 10. Nah, di sana akan membentuk sebuah pola. Ketika dia menjadi deret, maka tandanya 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai dengan yang dihitung nanti. Ingat ya, kalau barisan dan seterusnya. Kalau deret sampai yang diminta. Kalau barisannya sampai dan seterusnya kan nggak tentu ya. Kalau deret sampai deret suku ke 10 ya, 10 aja dihitung, jangan dihitung lagi. Ya, kita lihat sekarang jawaban kalian tadi. Oke, ini dia. Dari eksplorasi tadi kalian sudah jabat tangan ya. Kemudian yang terjadi dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini Pak buatkan tabelnya. Perhatikan tabelnya. Di sini ada 2 orang, banyak jabat tangan 1. Ada 3 orang, banyak jabat tangan 3. 4 orang 6, berarti 1.
Dan seterusnya kalian hitung ya. Di sini ada 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. Kemudian kalau 4 sudah 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berapa itu? 10. Benar 10 itu? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. 6 tambah 4 10. Paham maksudnya? Oke. Apakah uraian dari jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan barisan bilangan? Iya, itulah deret aritmetika. Jadi yang sebelah sini, yang di tengah itu adalah barisannya, ya barisan. Yang uraian dari banyak jabat tangan itu adalah deretnya. Bisa dipahami? Mana barisan, mana deret? Bisa. Oke, kita lanjut. Jadi materi-materi yang kita pelajari ya, matematika khususnya itu bukan sekadar kalian belajar, enggak. Tetapi akan dipergunakan juga dalam kehidupan keseharian kalian. Contohnya sederhana sekali. Hanya dengan berjabat tangan kita bisa ngitung. Oh kalau 3 segini jumlahnya. Kalau 4 ini jumlahnya. 5 ini jumlahnya. Kalau 5, kalau ditanya nanti kayak tadi 1000 jawabannya sulit sekali. Sulit sekali. Ya, sulit sekali kan? Harus ngitung masa dibuat ini 1, 2, 3, 4. Wah, sampai 1000 banyaknya. Kalau 1 bisa nggak jabat tangan? Sama siapa? Nggak ada pasangannya kan? Nah, tapi 1 itu kita tidak bisa pakai dalam proses menghitung jumlah dari deret aritmetika itu sendiri. Ya, jadi ini bisa dipahami ya. Nah, bisa. Baik, kita lihat selanjutnya. Apa yang kita dapat? Pertama, bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk deret bilangan. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Itu kan deret itu 1, 3 itu deret bener. Tapi ada tandanya apa? Tambah atau tandanya positif. Ingat di matematika hanya ada positif negatif, jangan minus ya. Minus plus itu enggak. Ya. Oke, yang kedua. Jadi deret bilangan itu adalah jumlah suku-suku penyusun barisan bilangan. Nah, di sini tadi lihat. Penyusun barisan suku-sukunya yang mana? Ini suku pertama, suku kedua, ketiga, suku keempat dan seterusnya. Kalau seperti ini berarti baris aritmetika. Kalau yang sebelahnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai ditambah ke 10. Berarti sudah ditentukan sampai ada batasnya. Berarti itu disebut deret aritmetika. Ya, paham sampai di sini? Oke. Yang ketiga, deret bilangan terdiri dari deret aritmetika. Kalau barisan bilangan terdiri dari barisan aritmetika. Ya, ingat. Sampai di sini dulu silakan. Ada yang bertanya? Cukup? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya dari materi berikut ini kalian perhatikan. Kita akan melakukan nanti diskusi ya. Sebelum diskusi ini Pak ada kasih 1 yang harus kalian kerjakan ya untuk mengukur pemahaman kalian. Yang pertama tadi pertanyaan Pak, apa yang dimaksud dengan deret aritmetika? Ayo. Apa yang kalian ketahui tentang deret aritmetika dulu? Kita menguji dulu kemampuan kalian. Oh, tadi udah dijawab nih. Nih. Udah ya. Sekarang pertanyaannya apa yang dimaksud dengan deret aritmetika? Tadi udah dijelaskan tuh. Kalau barisan dia mempunyai pola yang sama dan jumlahnya nggak terhingga sampai seterusnya. Nah, kalau deret
Ya. Saat sudah ditentukan, kita ngitung yang ke 100 berapa? Udah selesai. Berarti polanya sama nggak? Beda. Ada tanda positif. Ya. Itu jangan tanda tambah. Jadi ada tanda positifnya di sana. Itu yang membedakan ya antara barisan dan deret. Oke. Silakan lihat di LKPD kalian. Ya, di sana ada. Tapi sebelum ke LKPD, Pak, ada soal satu nih yang harus kalian kerjakan. Ya, yang harus kalian kerjakan. Tapi nanti akan diambil itu soal itu. Setelah LKPD-nya selesai, kita ada tes formatif. Jadi menguji kemampuan kalian untuk bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya apa nanti kita akan sampaikan di akhir pembelajaran. Jadi silakan masing-masing sudah pegang LKPD? Sudah. Oke, lihat di LKPD kalian. Kalian silakan sudah di kelompok masing-masing. Sekarang kita masuk ke LKPD yang sudah diterima. Nah, pertama yang kita akan lakukan anak-anak, kalian perhatikan di sana di LKPD-nya itu ada permasalahan ya. Iya. Ada permasalahan. Berarti hidup kita penuh masalah. Penuh sekali. Ya, ada masalah terus. Nah, inilah yang bisa diselesaikan dengan pembelajaran teori matematikanya, khususnya pada deret aritmatika. Oke, silakan di sana di petunjuknya dibaca. Nama kelompok, silakan diisi dulu namanya. Jangan-jangan sekalian nggak kenal sama kamu. Tidak ada tulisan dan seterusnya ya. Ya, oke. Sekarang pekerjaan masalah yang kalian dapat sudah jelas. Oke. Sekarang yang namanya lembar kerja peserta didik berarti ada urutan pekerjaannya. Untuk referensi kalian boleh buka buku kalian. Kalian boleh buka Google. Boleh searching cari jawabannya. Semua harus aktif. Jangan satu orang karena nanti Pak akan lihat siapa yang mempresentasikan. Masing-masing kelompok ya. Oke, silakan diskusikan dengan teman kalian. Ya. Yang mana? Sehingga lanjutkan. Ya kalau ini udah bisa berarti yang lebih tinggi lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi. Ya. Kalau tadi yang dari ayat 4, kira kalau yang 5 dibagi satu-satu. Bisa? Coba. Kalian buat aja dulu. Jadi kalian nanti akan tahu oh ini kalau bisa salah. Baca referensinya, buka di Google dulu. Gimana sih rumusnya? Oke, karena waktunya sedikit ya, Pak minta yang satu orang presentasi kelompok berapa mau presentasi 2 atau 3? 3. Oke ya, kita maju kelompok 2 dulu. Berarti silakan. Yang lain silakan diperhatikan. Kalau kalian mau bertanya, langsung bertanya ya.
Oke, Rani, silakan. Oke, kita presentasi, perhatikan teman kalian. Kalau memang salah, nanti sampaikan ini salahnya di mana. Ya. Dari awal. Perhatikan jawaban kalian juga. Dari sini dulu. Ya. Halo semuanya, selamat pagi. Dari kelompok 3. Kelompok 2 ya, dari kelompok 2. Kelas akuntansi. Dibaca aja boleh, kalau mau nulis juga boleh. Tulis oke. Itu penghapusnya dari sana. Kelompok 2 ya? Oke, silakan. Untuk yang pertama, soalnya kan berapakah jumlah 4 suku pertama pada barisan tersebut? Sekarang kita lihat barisan di halaman pertama. Yang lain perhatikan pekerjaan kalian. Barisannya ada 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Terus? Karena soalnya dibilang berapa jumlah 4 suku pertama dari barisan tersebut, maka kita cari 4 suku pertamanya kan 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 6, 8, 12. Jadi untuk mencari jumlahnya kita tambahkan 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Hasilnya 28. Ada yang salah? Tidak. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, berapakah jumlah 10 suku pertama pada barisan tersebut? Nah, di sini kan baru sampai suku ke-5 aja yang diketahui. Tapi yang ditanya itu suku ke-10. Banyaknya suku. Ya, banyaknya suku. Nah, inilah rumus untuk mencari apa ini? Cari Deret ya. Oke, yang nomor 2 sama caranya ya. Ya. Lanjut. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, rumus mencari deret aritmatika sama dengan SN sama dengan N per 2 A tambah. Oke, ya inilah kesimpulannya. Nah, sekarang ada pertanyaan di sana. Silakan duduk dulu. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke, coba kerjakan dulu. Oke, pemahamannya sudah dapat, rumusnya sudah tahu. Dari soal ini kita cari dulu nilai A. Setelah dapat A, cari nilai B. Ya. Setelah dapat B, cari N. N yang ditanya. N keberapa? Oke, kayaknya masih bingung ini ya. Ya, berdiri dulu semua. Berdiri dulu, berdiri. Kita peregangan dulu nih. Ya, konsentrasinya udah hilang nih, udah siang ya. Oke, perhatikan instruksi Pak. Kalau Pak bilang kiri, maka kalian angkat nanti tangan kanan kalian. Tapi jangan liatin Pak, karena Pak akan mengacaukan konsentrasi kalian. Ya. Kalau Pak bilang kiri, kalian angkat tangan
Kanan. Kalau Pak bilang kanan, kalian angkat tangan. Oke, kita mulai ya. Bersiap ya. Kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan. Nah, konsentrasi. Ulang, ayo. Kita ulang dari sekarang. Ya, kanan. Angkat kiri. Kiri. Lah, belum kasih kiri. Kanan ya yang diangkat ya, jangan bingung. Makanya jangan lihat Pak, konsentrasikan pikiran kalian. Oke, kita ulang. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. 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 Nah, oke, ya. Silakan lanjut lagi. Lanjutkan. Kelompok. Tinggal 30 detik lagi. Ayo. Tidak sengaja. Aduh. Ya, silakan diurut sama LKPD-nya. Ya, sinama ya. Oke, coba perhatikan ke depan dulu semua. Untuk soal yang kita bahas ini, kalau ditanya di Desember itu N6 ya. Jadi jawabannya berapa? Jawaban apa masak dulu? 336 ya. Itu jumlahnya 336 kilogram. Nah, kemudian berapa rupiahnya? Dapat dari mana? 336 Iya, betul ya. Oke. Berikutnya ada seperti ini, refleksi kita. Oke, dengan menggunakan LKPD, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? 5 ya. Materi yang belum saya pahami, ada nggak yang belum dipahami? Ada yang bingung ya? Ada? Sedikit. Tapi soalnya sudah bisa ya? Oke. Berapa nilainya untuk diri kalian sendiri? 5. Oke, 5 ya, berarti sangat baik ya dengan model seperti ini. Terima kasih. Sekarang Pak sampaikan dulu sedikit informasi untuk proses pembelajaran sudah ya, pemahaman kalian tentang materi deret aritmatika sudah bagus ya, dari LKPD, kemudian dari pertama kali tadi pemahaman di awal, terakhir Pak coba dengan soal formatif kalian juga bisa menjawabnya dengan benar ya. Nah, kemudian Pak sampaikan juga untuk pertemuan kita di minggu depan, kita akan membahas barisan dan deret geometri. Ya, berarti barisan dan deret geometri itu kita akan pelajari setelah barisan dan deret aritmatika kalian kuasai. Ya, itu materi kita. Silahkan dikembalikan dulu kursi dan mejanya seperti biasa. Oke, sudah ya. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, tadi kita sudah awali dengan doa pembuka. Pada akhir pembelajaran ini kita akan berdoa karena semua proses pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, sebelum kita pulang, kita akhiri dengan Parama Santi. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, seluruhnya selamat pagi.
Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke, sampai jumpa di minggu depan.